Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Kertas, waktu yang dibutuhkan 2-5 bulan. Kardus, 5 bulan. Kulit jeruk, waktu yang dibutuhkan 6 bulan. Puntung rokok, waktu yang dibutuhkan adalah 10 tahun. Kulit sepatu, waktu yang dibutuhkan adalah 25-40 tahun. Plastik sejenis bungkus deterjen, waktu yang dibutuhkan untuk terurai secara alami adalah 50-80 tahun. Plastik, waktu yang dibutuhkan adalah 50-100 tahun. Kaleng soft drink aluminium membutuhkan waktu 80-100 tahun untuk terurai secara alami. Aluminium, waktu yang dibutuhkan juga 80-100 tahun. Baterai, waktu yang dibutuhkan adalah 100 tahun. Nah, kantong plastik atau tas kresek 10-20 tahun. Dan yang terakhir, styrofoam, ini tidak dapat diuraikan. Jadi, kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang. Kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja. Sebaiknya membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan.
Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Nah, kalian telah membaca wacana tersebut. Kalian harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Untuk itu, lakukan kegiatan reduce atau mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Coba diskusikan dengan teman kalian, apa yang dapat dilakukan untuk reduce, reuse, dan recycle. Nah, contoh kegiatan reduce sehari-hari adalah 1. Memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. 2. Hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. 3. Menggunakan produk yang dapat diisi ulang, seperti alat tulis yang bisa diisi ulang kembali. Kemudian, reuse. Contoh kegiatan reuse sehari-hari adalah 1. Memilih wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. 2. Menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu. Menggunakan tas belanja dari kain daripada menggunakan kantong plastik. 3. Menggunakan alat-alat menyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Kemudian yang terakhir, recycle. Contoh kegiatan recycle sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. 2. Mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. 3. Melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Amatilah lingkungan di sekolahmu. Banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman? Catatlah hasil pengamatanmu. Berikan tanda centang jika kamu menemukannya. Lokasi yang pertama adalah halaman belakang. Ada sampah plastik kemasan makanan dan ada sampah plastik kemasan minuman. Jadi keduanya kita centang. Lokasi yang kedua, kantin. Tidak ada sampah plastik kemasan makanan, tetapi ada sampah plastik kemasan minuman. Kemudian yang ketiga, lapangan. Ada sampah plastik kemasan makanan dan juga ada sampah plastik kemasan minuman. Kemudian yang keempat, ruang kelas. Tidak ada sampah plastik kemasan makanan dan tidak ada sampah plastik kemasan minuman. 5. Perpustakaan. Tidak ada sampah plastik kemasan makanan dan tidak ada sampah plastik kemasan minuman. 6. Halaman depan. Tidak ada sampah plastik kemasan makanan, tetapi ada sampah plastik kemasan minuman. Nah, kalian telah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolah kalian. Coba ceritakan hasil pengamatan kalian secara tertulis. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Ini saya berikan contohnya ya. Ingat, ini hanya contoh. Kalian bisa membuatnya sendiri. Di sekolah saya, sampah plastik dikelola dengan cukup baik. Setiap siswa dan guru sudah terbiasa membuang sampah plastik ke tempat yang telah disediakan. Sampah plastik yang paling banyak ditemukan berupa botol, minuman bekas, kantong plastik, dan lain sebagainya. Sampah tersebut biasanya diperoleh dari kantin. Sebagian besar diantaranya merupakan sampah berukuran kecil, tapi jumlahnya yang banyak kerap menjadi kekhawatiran di sekolah kami. Bermusyawarahlah bersama seluruh teman di kelasmu. Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Tuliskan hasil musyawarah pada kolom di bawah ini. Nah, misalkan yang pertama adalah Vicky. Pendapatnya, mengumpulkan dan memberikan sampah plastik kepada pemulung, tidak membuang dan membakarnya.
Ini adalah recycle. Kemudian yang kedua, Amanda. Pendapatnya tidak membuang sampah plastik di sembarang tempat, melainkan membuangnya di tempat yang telah disediakan bagi sampah plastik. Recycle. Yang ketiga, Angger. Pendapatnya tidak menggunakan kemasan apapun berbahan dasar plastik untuk membawa atau membungkus nasi atau makanan lain. Gunakan daun pisang atau rantang. Yang ini adalah reduce. Kemudian yang keempat, Dava. Pendapatnya, pilih produk dalam kemasan kertas dibandingkan plastik. Kertas bisa terurai secara alami dibandingkan plastik, atau reduce. Ini juga reduce. Kemudian yang kelima, Elsa. Pendapatnya, kemasan botol plastik digunakan lagi sebagai wadah minyak goreng bekas atau tempat sabun cair. Ini reuse ya. 6, Faris. Pendapatnya memanfaatkan ulang botol atau wadah plastik untuk pot tumbuhan atau bentuk pekerjaan tangan yang lain. Ini juga reuse. Kemudian yang ketujuh, Hafid. Pendapatnya mengisi kembali botol minuman bekas dengan air matang dari rumah jika ke sekolah. Ini juga reuse. Nah, sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas? Iya, jika kita memiliki pendapat yang baik, pasti kita akan berikan dan sampaikan di depan kelas. 2. Apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas? Tentu saja, setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda, dan mereka memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. 3. Apakah hasil musyawarah sesuai pendapatmu? Misalkan saja, iya. 4. Apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarah di kelas? Iya, karena hasil musyawarah diambil berdasarkan keputusan bersama. 5. Pentingkah bagi kamu memberikan pendapat saat musyawarah dilakukan? Tuliskan alasanmu. Iya, penting. Dengan adanya pendapat dalam bermusyawarah, kita dapat menyelesaikan sesuatu bersama-sama dan bisa menggabungkan pendapat satu sama lain. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola. Contohnya antara lain bola tangan. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukan pemanasan sebelum memulai permainan. Caranya dengan berlari keliling lapangan. Kemudian lanjutkan kegiatan mengoper bola sebagai berikut. Ayo bermain bola tangan. Bacalah aturan permainannya. 1. Permainan dimainkan di lapangan. 2. Permainan dilakukan oleh 2 kelompok. 3. Setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. 4. Bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Dan yang terakhir, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar, itulah pemenangnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.